Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfi Asustrianti dengan NPM 200820107 dari kelas Paralel B akan mempresentasikan materi mengenai bab synchronization tools pada bagian materi liveness. Untuk pembahasannya sendiri, yang pertama yaitu ada liveness, yang kedua ada liveness failure, yang ketiga ada deadlock, dan yang keempat ada priority inversion. Yang pertama yaitu liveness. Liveness mengacu pada seperangkat properti yang harus dipenuhi oleh sistem untuk memastikan bahwa proses membuat kemajuan selama proses eksekusinya. Meskipun fakta bahwa komponen yang dieksekusi secara bersamaan, proses mungkin harus bergiliran di critical section, bagian dari program yang tidak dapat dijalankan secara bersamaan oleh banyak proses. Selanjutnya ada liveness failure. Sebuah proses yang menunggu tanpa batas itu merupakan liveness failure atau kegagalan dari liveness. Ada banyak kegagalan dari liveness yang berbeda, tetapi liveness failure umumnya ditandai dengan kinerja dan daya tanggap yang buruk. Contoh yang sangat sederhana dari kegagalan liveness adalah infinite loop. Selanjutnya ada situasi penyebab dari liveness failure atau kegagalan dari liveness, yaitu ada deadlock dan priority inversion. Yang pertama ada deadlock. Deadlock merupakan kondisi di mana jika dua program atau lebih memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan program lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya. Tetapi, tidak ada yang mau mengalah. Misalkan, S dan I menjadi dua semafor yang diinisialisasikan ke satu. Terdapat P0 dan P1. Jika P0 mengeksekusi wait S dan P1 mengeksekusi wait He, ketika P0 mengeksekusi wait He, ia harus menunggu sampai P1 mengeksekusi sinyal He. Namun, P1 harus menunggu sampai P0 mengeksekusi sinyal S. Karena operasi sinyal ini tidak akan pernah dieksekusi, maka P0 dan P1 menemui kondisi deadlock. Jadi terjadinya deadlock seperti menunggu sesuatu yang tidak akan terjadi. Jadi dua proses atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock apabila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh proses yang lainnya. Selanjutnya yaitu cara memulihkan deadlock itu sendiri. Yaitu cara memulihkan deadlock itu dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh proses-proses tersebut. Untuk mendapatkan sumber dayanya, bisa dilakukan dengan terminasi proses dan resources preemption. Untuk yang pertama yaitu terminasi proses, yaitu dengan menghapus proses-proses yang terlibat pada kondisi deadlock dengan mengacu pada beberapa syarat. Yaitu yang pertama, menghapus semua proses yang terlibat dalam kondisi. Namun, ini solusi yang mahal. Untuk yang kedua, yaitu menghapus satu persatu proses yang terlibat sampai deadlock diatasi. Namun, solusi ini tentunya memakan banyak waktu. Untuk yang ketiga, yaitu menghapus proses berdasarkan prioritas, waktu eksekusi, dan waktu untuk selesai. Untuk cara yang kedua, yaitu resources preemption, yang menekankan kepada bagaimana menghambat suatu proses dan sumber daya agar tidak terjebak pada unsafe condition. Jadi sebelum proses berada pada kondisi yang tidak aman, maka prosesnya bisa dihambat terlebih dahulu. Untuk situasi yang kedua yaitu priority inversion. Priority inversion merupakan proses prioritas rendah memperoleh sumber daya yang dibutuhkan oleh proses prioritas tinggi dan kemudian didahului oleh proses prioritas menengah sehingga proses prioritas tinggi diblokir pada sumber daya, sedangkan proses prioritas menengah selesai. Misalkan saja terdapat 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3, di mana P1 memiliki prioritas tertinggi, P2 memiliki prioritas tertinggi berikutnya, dan P3 memiliki prioritas terendah.
Asumsikan bahwa proses P3 saat ini menggunakan sumber daya R yang diinginkan oleh P1. Dengan demikian, P1 harus menunggu P3 selesai menggunakan sumber dayanya. Namun, P2 menjadi dapat dijalankan dan mendahului P3. Apa yang terjadi adalah bahwa P2 sebuah proses dengan prioritas yang lebih rendah dari P1 secara tidak langsung telah mencegah P3 mendapatkan akses ke sumber daya. Jadi, masalah penjadwalan terjadi ketika proses dengan prioritas yang lebih rendah memegang kunci yang dibutuhkan oleh proses dengan prioritas yang lebih tinggi. Untuk menyelesaikan priority inversion bisa dilakukan dengan priority inheritance protocol atau protokol pewarisan prioritas. Itu dengan semua proses yang mengakses sumber daya yang dibutuhkan oleh proses dengan prioritas yang lebih tinggi, mewarisi prioritas yang lebih tinggi sampai mereka selesai dengan sumber daya yang bersangkutan. Ketika mereka sudah selesai, maka prioritas mereka kembali ke nilai aslinya. Dengan demikian, pemilik sumber daya saat ini diberi prioritas trade prioritas yang tertinggi yang ingin memperoleh sumber daya. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu liveness merupakan seperangkat properti yang harus dipenuhi oleh sistem untuk memastikan bahwa proses melakukan kemajuan saat eksekusi. Ketika proses menunggu tanpa ada batas bisa menyebabkan kegagalan dari liveness. Situasi yang bisa menyebabkan kegagalan dari liveness yaitu deadlock dan priority inversion. Deadlock bisa dipulihkan dengan terminasi proses dan resource suspension, sedangkan priority inversion bisa diselesaikan dengan priority inheritance protocol atau protokol pewarisan prioritas. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.